Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang pemuda umur 18 tahun yang kirim email kepada saya, tahu email dari akun TikTok saya, gunanya untuk menanyakan takwil mimpi atau makna mimpi yang dialaminya. Sebut saja pemuda tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi bahwa dirinya dan guru spiritualnya melihat ada orang lain akan menguburkan orang yang meninggal, dan yang disuruh mengazani si mayit adalah pamannya si Fulan. Setelah mereka sampai di kuburan yang hanya ada satu kuburan, yaitu satu liang lahat yang baru dibuat, di dalam mimpi itu Fulan melihat tidak ada mayit di dalam liang lahat tersebut. Yang ada hanyalah si Fulan dan guru spiritualnya. Guru spiritualnya si Fulan yang sekaligus adalah pamannya sendiri itu menangis saat mengazani dan tidak bisa melanjutkan azannya ketika sampai pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Saat itu posisi Fulan ada di belakang pamannya, yaitu di sebelah kanan. Karena pamannya tidak mampu melanjutkan bacaan azannya, akhirnya pamannya mundur dan menyuruh Fulan untuk menggantikan pamannya untuk mengazani. Fulan berkata di dalam mimpi itu bahwa dirinya masih belum bisa. Tapi gurunya Fulan yang inisialnya si R itu meyakinkan si Fulan untuk azan. Kemudian Fulan melaksanakan azan dengan lantang sampai selesai. Setelah selesai mereka ingin sholat di masjid, tapi Fulan tidak tahu di mana tepatnya lokasi tersebut. Ada banyak guru masyhur di Kalimantan Selatan yang duduk di sana. Senyum kepada Fulan ketika waktu sholat tiba, Fulan lagi yang disuruh azan. Fulan melihat area di sekelilingnya itu ada guru masyhur, guru spiritual yang terkenal di Kalimantan yang menganggukkan kepalanya sebagai kode agar Fulan melaksanakan azan. Akhirnya Fulan yakin dan berdiri untuk azan di masjid tersebut dengan lantang. Setelah selesai, semua guru melihat ke arah si Fulan dan tersenyum kepada Fulan. Kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena banyak simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika di dalam mimpi itu ada visual bahwa Fulan dan gurunya sekaligus pamannya itu diperlihatkan ada orang yang mati, dan ternyata di dalam liang lahatnya tidak ada mayatnya tapi hanya ada mereka berdua, itu adalah simbol yang memiliki makna bahwa Allah memberi peringatan kepada Fulan dan guru spiritualnya agar mengingat kematian bisa datang kapan saja dan jangan merasa aman. Berkaitan dengan dalil syariat berikut ini. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai, Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena jika kematian itu diingat oleh orang yang sedang berada dalam kesusahan hidup, maka hal itu akan bisa meringankan kesusahannya. Dan jika diingat oleh orang yang sedang dalam kelapangan atau senang, maka akan bisa membatasi kebahagiaannya itu. Maksudnya tidak membuatnya lalai. Peringatan agar jangan merasa aman adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 99. Allah Ta'ala berfirman, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Ketika ada visual mimpi bahwa guru spiritualnya si Fulan yang sekaligus adalah pamannya itu menangis saat mengazani dan tidak bisa melanjutkan kalimat azannya ketika sampai kepada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, hal itu bermakna bahwa paman Fulan yang sekaligus guru spiritualnya itu telah berbuat syirik
telah mempersekutukan Allah dalam kehidupan nyatanya, sehingga di mimpi itu pamannya tidak diberi kemampuan oleh Allah dalam melafazkan kalimat tauhid mengesahkan Allah. Ketika dalam mimpi itu ada visual posisi fulan ada di sebelah kanan, di belakang pamannya, maka hal itu bermakna bahwa kondisi fulan secara lahiriahnya saja mengikuti ajaran sang guru, tetapi keadaan hati si fulan masih ada pertentangan atas ajaran gurunya, karena fulan merasa ada pengajaran yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Visual mimpi ada di kanan itu adalah simbol yang baik yang berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Itu adalah orang yang nantinya menjadi calon penghuni surga. Dan ada korelasinya juga dengan firman Allah di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ketika di mimpi itu ada visual bahwa fulan yang disuruh azan tapi fulan merasa belum bisa, yang kemudian diyakinkan gurunya agar fulan melakukan azan, kemudian fulan melaksanakan azan dengan lantang sampai selesai, itu bermakna bahwa fulan bukan orang yang mudah mengaku-ngaku. Dia merasa ada kekurangan dalam dirinya, dan sikap seperti itu adalah baik menurut Allah, sebagaimana yang Allah katakan kepada rajanya para wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau yaitu Risalah Al-Ghautsiyah. Dijelaskan bahwa Allah berkata, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya. Maknanya adalah orang yang rendah hati itu dekat dengan rahmat Allah atau pertolongan Allah. Keadaan ruh fulan yang baik itu diperkuat dengan adanya simbol dalam mimpi itu berupa visual fulan yang disuruh azan di masjid, yang mana azan itu berisikan kalimat pujian kepada Allah, kalimat tauhid, dan ajakan untuk berbuat takwa menuju kemenangan. Keberadaan fulan di masjid adalah berkaitan dengan hadis Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan Allah naungi mereka pada hari tiada naungan selain naungan Allah, yaitu diantaranya seseorang yang terikat hatinya dengan masjid, ketika ia keluar hingga ia kembali ke masjid. Maksudnya adalah orang yang senantiasa beribadah ke masjid. Makna baiknya keadaan fulan itu diperkuat lagi dengan visual mimpi bahwa ada guru spiritual yang terkenal di Kalimantan yang menganggukkan kepalanya sebagai kode agar fulan melaksanakan azan, dan ketika semua guru melihat ke arah si fulan dan tersenyum kepada si fulan, hal itu bermakna bahwa keadaan ruh si fulan sama karakternya dengan keadaan ruh guru-guru spiritual yang masyhur tersebut, yaitu memiliki visi misi yang sama. Dalil yang terkait hal itu adalah terdapat dalam hadis Sahih Muslim nomor 4774. Rasulullah bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya, Allah itu menciptakan roh yang suka berkumpul dengan yang karakternya sama. Jika roh baik bertemu dengan roh baik, itu menjadi akrab, dan jika roh baik bertemu dengan roh buruk, itu saling berselisih, tidak akrab. Makanya kalau misalkan fulan itu disenyumin oleh guru-guru spiritual yang ada di masjid, yang mana masjid itu adalah simbol ketakwaan, maka keadaan ruh si fulan adalah baik menurut ukuran sudut pandang Allah. Seperti itulah makna mimpi yang dialami fulan, dan dia setelah saya takwilkan, dia menceritakan dalam kehidupan nyata sebelum mengalami mimpi itu pamannya memang ada perbuatan syirik dan dinasihati oleh orang lain, dan guru spiritualnya itu tidak terima ketika dinasihati. Maka benarlah apa yang saya takwilkan pada mimpi tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.